Isu mengenai beberapa surat tanah yang tidak akan lagi berlaku di Februari 2026 ini cukup menggemparkan masyarakat. Banyak rumor yang beredar, katanya tanah yang tidak disertifikasi nanti di 2026 ini akan beralih menjadi tanah negara. Tapi benar gak sih kayak gitu? Kementerian ATR BPN baru saja mengeluarkan pernyataan tegas bahwa rumor tersebut adalah hoax. Jadi yang benar gimana dong? Jadi yang benar itu adalah tanah yang belum didaftarkan atau yang belum tersertifikasi nantinya tidak akan memiliki kekuatan pembuktian. Jadi kalau kamu masih punya tanah yang letter C, girik, verponding, dan belum didaftarkan atau belum disertifikasi oleh BPN, tidak akan memiliki kekuatan bukti yang kuat. Aku tahu, rumor yang beredar belakangan ini mungkin membuat sebagian masyarakat panik atau mereka bertanya-tanya, terus gimana dong cara daftarinnya ke BPN? Jadi kita bahas yuk! Sebenarnya tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa tanah yang belum disertifikasi di tahun 2026 nanti akan menjadi tanah milik negara. Ini berawal dari peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Di sini menyatakan bahwa dalam peraturan tersebut tanah itu alat buktinya adalah berupa sertifikat. Jadi bukan AJB, bukan SKPT, letter C atau verponding dan lain-lain. Sejak pemerintah mengeluarkan PP nomor 18 tahun 2021, pemerintah memberi masa transisi selama 5 tahun. Selama masa transisi 5 tahun ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk segera mendaftarkan tanahnya ke BPN, baik melalui PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap maupun secara mandiri datang ke BPN. Jadi sebenarnya yang berubah di tahun 2026 nanti itu bukan penghapusan hak atas tanahnya, tapi kekuatan pembuktiannya. Ini beberapa dokumen-dokumen tanah yang tidak lagi diakui sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah di tahun 2026. Ada letter C, girik, verponding, petok, SKT, SKPT, SKRT, dan AJB lama yang belum didaftarkan ke BPN. Sedikit informasi tentang AJB ini. Banyak orang yang salah mengira kalau AJB adalah bukti kepemilikan hak. Padahal, AJB itu hanyalah sebuah bukti transaksi. Jadi, kalau kalian baru habis tanda tangan AJB atau punya AJB yang belum didaftarin, buru-buru deh kalian ke BPN untuk daftarin, supaya hak kepemilikan atas tanahnya beralih ke kalian. Apa sih konsekuensinya kalau kalian nggak daftarin tanah kalian sebelum 2026 nanti? Yang pertama, dokumen-dokumen ini nggak bisa menjadi alat bukti yang kuat di pengadilan kalau sewaktu-waktu kamu ada sengketa. Dengan dokumen-dokumen lama tersebut, kalian nggak bisa memperjualbelikan tanah kalian di hadapan PPAT. Dan tentu saja, kalian nggak bisa balik nama tanah kalian di BPN. Dan yang terakhir, kalian nggak bisa mengajukan KPR dengan dokumen-dokumen tanah tersebut. Pertanyaannya, kenapa sih pemerintah membuat kebijakan seperti ini? Yang pertama, ini untuk merealisasikan program pemerintah yang namanya Satu Data Pertanahan. Ini dengan tujuan supaya tidak ada dualisme antara data tanah di desa dengan data tanah di BPN. Yang kedua, banyak banget sengketa tanah terjadi karena surat tanah tradisional ini mudah sekali untuk dipalsukan. Yang ketiga, ini merupakan upaya percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang biasa kita kenal PTSL. Yang keempat, ini merupakan langkah persiapan untuk era digitalisasi pertanahan, karena sebentar lagi pemerintah akan memberlakukan sertifikat elektronik. Jadi ini langkah-langkah untuk kalian mendaftarkan tanah kalian ke BPN. Yang pertama, kalian siapin dulu nih surat tanah yang mau kalian daftarin. Setelah itu, kalian bisa langsung daftar ke BPN setempat. Setelah itu, BPN akan melakukan pengukuran tanah yang mau kalian daftarkan. BPN akan ngecek kira-kira berapa ukuran tanah kalian dan batas-batas tanah kalian tuh ada di mana aja sih. Setelah itu, dari pihak BPN, yaitu Panitia A, akan melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang mau kalian daftarkan. Panitia A ini akan memeriksa legalitas dokumen, riwayat tanah, dan juga keberatan-keberatan dari pihak lain. Sebelum BPN menerbitkan sertifikat tanah kalian, BPN akan memberikan jeda 14 hari untuk publik mengajukan keberatan atau klaim tanah tersebut. Ketika masa jeda 14 hari itu sudah selesai, maka BPN akan segera menerbitkan sertifikat tanah kalian dan kalian bisa menggunakan itu sebagai alat bukti yang kuat. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa tanah. Dokumen-dokumen tanah yang lama ini bisa dijadikan bukti pendukung, tapi tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti ketika 2026 nanti. Jadi buat kalian yang masih punya surat tanah lama dan belum didaftarkan, mendingan kalian buru-buru deh daftarin ke BPN sebelum masa transisi ini berakhir. Meskipun perubahan ini terlihat tegas,
Namun tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih besar kepada pemilik tanah. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like and subscribe. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau topik yang mau aku bahas seputar hukum, bisa langsung drop di kolom komentar. Dan jangan lupa follow sosial media aku. Bye!